Baik, kita berjumpa kembali bersama dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study dan masih membahas dari surat 1 Petrus. Kita masuk di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Bible Study ini kita adakan setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat dan direkam, lalu rekamannya akan diupload di YouTube channel saya. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan ini di YouTube channel dan belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya begitu ada video yang baru bisa mendapatkan notifikasi. Baik, kita akan melihat dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Dan seperti biasa saya akan bacakan, mari kita simak baik-baik Alkitab kita masing-masing. Dikatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, ada satu hal yang berubah di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita menerima keselamatan dari Tuhan, saat Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus, Dia tidak menyelamatkan kita kemudian Dia membuat kita itu berjuang sendirian di muka bumi. Menghadapi segala macam kerasnya serangan atau kerasnya kehidupan di muka bumi ini. Karena seperti yang kita ketahui setelah kita percaya kepada Yesus, kita tidak langsung tiba-tiba langsung diangkat masuk ke surga semuanya dan meninggalkan bumi. Karena kalau itu yang terjadi, maka tidak ada orang yang bisa memberitakan Injil. Sebab begitu kita percaya, langsung kita diangkat masuk ke surga, hilang dari muka bumi. Jadi orang-orang lain tidak punya kesempatan untuk bisa mendengar Injil. Tetapi kita diizinkan setelah kita menerima keselamatan, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita tetap ada di muka bumi ini. Dan di muka bumi ini kita tidak dibiarkan sendirian. Kita tidak dibiarkan supaya kita pokoknya kamu sudah aku selamatkan, sekarang terserah kamu jalani kehidupanmu di muka bumi ini. Tidak demikian. Tetapi Dia menyelamatkan kita dan kemudian menempatkan kita menjadi anggota sebuah keluarga yang besar. Jadi kita bukan terlepas sendiri-sendiri, tetapi kita menjadi satu bagian dari keluarga yang besar. Nah, sebelum kita menjadi milik Kristus, kita semua pada dasarnya sendirian. Memang kita bisa mengatakan, tapi Pak, saya punya keluarga saya punya suami, istri, anak-anak, dan sebagainya. Tapi sebelum kita menerima Kristus, sebelum kita mendapatkan keselamatan, pada intinya sebenarnya kita adalah sendirian. Dan kita juga semuanya akan menghadap kepada Tuhan itu sendirian. Bukan menggunakan imannya orang lain, kepercayaannya orang lain, tapi
masing-masing secara individu. Ya kan, jadi sekalipun kita kelihatannya punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya banyak anggota keluarga, apalagi kalau yang hidup-hidup di zaman-zaman yang agak lampau gitu ya, yang keluarganya misalnya anaknya bisa lebih daripada 5, dari 8, 10, bahkan ada yang satu keluarga 12 anak dan sebagainya. Rasanya kita nggak sendirian, tapi sebenarnya sendirian. Sampai kemudian kita menjadi orang percaya. Sampai kemudian waktu kita mendengarkan pemberitaan Injil, pemberitaan yang mengatakan bahwa Yesus telah mati bagi kita, Dia telah menanggung kita, Dia telah kemudian dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita percaya. Ya kan? Setelah kita menjadi orang percaya, atau dalam sebutannya saat ini adalah sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen, kita masuk di dalam satu keluarga. Dan kita merupakan satu bagian dari satu persaudaraan yang begitu besar yang membentang di seluruh dunia. Tidak hanya di tempat di mana kita ada, tapi di seluruh dunia di mana orang-orang percaya ada, di situ kita menjadi bagian dari satu keluarga yang besar, yaitu keluarganya Allah. Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Tapi itu tidak berhenti di dunia ini saat ini saja. Persaudaraan yang ada ini sampai di dunia yang akan datang. Jadi ini merupakan satu bentuk keluarga yang baru, kehidupan yang baru. Nah, pada saat kita masih ada di muka bumi ini, sebelum kita masuk di dalam dunia yang akan datang itu nanti, Allah memanggil kita untuk kita bisa belajar menjalani kehidupan di dalam keluarga besar itu. Nah, kalau kita bicara tentang gini, secara jasmani saja, tidak ada satupun dari kita yang bisa memilih kita dilahirkan di keluarga seperti apa, betul ya? Nggak ada satupun dari kita bisa pilih bahwa aku mau bapakku adalah seperti ini, ibuku seperti ini, aku lahir di keluarga seperti ini, nanti kakakku, adikku dan sebagainya harus orang-orang ini. Nggak bisa seperti itu. Kita mau nggak mau ya dilahirkan ya seperti ini. Gitu. Saya dilahirkan di keluarga saya, saudara dilahirkan di keluarganya saudara, dan kita nggak bisa pilih di mana kita dilahirkan. Dan sama seperti hal itu, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masuk di dalam satu keluarga yang besar ini, menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi gereja Tuhan ini, kita dimasukkan di dalam satu keluarga yang dimana kita ya nggak bisa pilih gitu loh. Aku nggak mau sekeluarga sama orang itu, ya nggak bisa. Asal kita semuanya adalah orang percaya, kita ada di dalam sana. Dan jujur ini merupakan salah satu hal yang tersulit di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini adalah salah satu hal yang tersulit di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa yang sulit itu? Bergaul dengan orang Kristen lainnya. Mengapa demikian? Karena kita memang dipanggil untuk mendapatkan satu kehidupan yang jauh lebih dekat. Kita dipanggil dalam satu kehidupan di mana dengan orang lain yang mungkin kita nggak pernah ketemu sebelumnya, atau mungkin sebelumnya kita nggak pernah suka dengan orang itu. Tapi kemudian sama-sama kita berada di dalam satu keluarga Kristus ini, di dalam keluarga Allah ini. Mau nggak mau kita harus belajar untuk hidup bersama-sama. Untuk kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin sebelumnya aku nggak pernah akan mau bersatu dengan dia, gitu kan? Berteman dengan dia, tapi apa daya kita sudah dimasukkan di dalam satu keluarga bersama-sama. Dan ini yang membuat sulit gitu. Jangankan ngomong seperti itu ya, kalau kita bicara tentang keluarga kita sendiri aja, keluarga secara daging aja, kadang-kadang kan, kalau misalnya berjauhan itu rasanya rindu, betul ya. Kemudian ketemu, begitu ketemu tinggal satu rumah, sehari 2 hari masih oke. Tapi kemudian sampai beberapa hari kemudian, rasanya banyak hal-hal yang nggak cocok gitu, yang salah. Tetapi kan, kita kemudian waktu kita percaya Yesus, kita disatukan dengan menjadi satu keluarga dengan orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal sebelumnya, tapi kemudian menjadi saudara. Dan memang benar, di dalam Kristus kita adalah saudara. Tapi permasalahannya adalah kita memang semuanya belum sempurna. Kita belum menjadi seperti Kristus itu, kita dalam perjalanan menuju ke sana. Dan semakin dekat kita dengan orang lain, semakin kita dekat dengan sesama saudara kita, semakin kita akan melihat, rupanya orang ini punya kelemahan seperti ini. Dia kesalahannya seperti ini.
Ya, dan sama juga orang itu akan melihat diri kita. Oh, rupanya kita juga masih punya kesalahan. Kita punya kelemahan. Gitu. Jadi semakin dekat kita masuk ke dalam persekutuan di gereja, semakin kita mengetahui kelemahan satu dengan yang lain. Semakin kita tahu. Kalau jauh-jauh ya nggak tahu, semuanya kelihatannya bagus ya kan. Kalau jauh-jauhan, wah begitu datang ketemu cuma hari Minggu, ketemu shalom, haleluya, puji Tuhan, semuanya baik. Tapi kalau sudah semakin dekat, masuk dalam pelayanan bersama-sama misalnya, mulai muncul ada gesekan-gesekan, makin kita mengenal. Oh rupanya dia masih punya kelemahan. Gitu. Rupanya dia ada kelemahan. Itulah mengapa iman kita perlu tertuju kepada Yesus Kristus. Bukan tertuju kepada orang Kristen. Karena seringkali yang jadi orang menjadi kecewa gitu kan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan sesama orang percaya lainnya karena dia menganggap bahwa orang yang Kristen itu harus benar-benar sudah sempurna sama seperti Yesus, tidak ada salahnya. Dan kemudian melihat oh rupanya ada kesalahan, jadi kecewa. Makanya iman kita, kepercayaan kita bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Sekalipun dia adalah orang Kristen, sekalipun dia adalah pemimpin jemaat atau orang yang dianggap sebagai orang yang super kudus gitu ya. Tapi iman kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Kita sama-sama di dalam satu perjalanan ini, di mana satu hari kelak nanti kita akan mendapatkan sesuatu kesempurnaan itu bersama-sama dengan Kristus. Tapi sekarang kita sedang melangkah, selangkah demi selangkah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya kita belum serupa. Ya, masih ada hal-hal yang perlu untuk kita atur, kita adjust sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Tapi bagian dari tujuan keselamatan adalah membuktikan kepada dunia bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jika kita tidak menjadi orang Kristen, maka tidak akan mungkin misalnya kita akan bisa saling menyukai satu dengan yang lain. Tapi karena kita menjadi orang Kristen, tidak hanya sebatas itu, tapi kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena ini terkandung di dalam panggilan kita, di mana kita dipanggil hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Dan ini merupakan satu tujuan Allah bagi kita. Ya, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang individualis. Tetapi untuk kita bisa hidup bersama-sama sebagai gereja Yesus Kristus. Saudara, setelah mengalami perjalanan mengikut Tuhan, kan, dan bagaimana ada perjuangan, bagaimana dia berkhotbah, bagaimana dia menderita bersama-sama dengan Tuhan. Rasul Petrus ini bersama dengan murid-murid lainnya yang mempunyai temperamen yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Petrus bisa berkata bahwa pada akhirnya kita harus saling mengasihi. Mengapa demikian? Karena itu adalah satu-satunya hal yang akan meyakinkan dunia bahwa kita benar-benar adalah murid Kristus. Jadi orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, dengan keinginan, dengan bisa dikatakan temperamen yang berbeda-beda, bisa saling mengasihi. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Pada saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang murid untuk mengikut dia, kalau kita perhatikan mereka masing-masing itu sangat beda satu dengan yang lain. Semuanya beda-beda. Ada yang macam Petrus ini kan, yang dia bicara dulu, melangkah dulu, baru kemudian mikir, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian mencari yang gila hormat, yang kemudian tanya sama Yesus kan, nanti kalau kamu datang itu kan, nanti siapa yang akan duduk di sebelah kananmu, siapa yang akan duduk di sebelah kirimu. Ada yang mengatakan, oh orang-orang seperti ini harus dihukum. Kita akan panggil api turun dari sorga untuk menghanguskan mereka. Nah, ada yang seperti itu. Ngeri, saudara. Mereka bisa berdebat satu dengan yang lain. Mereka bisa, dalam tanda kutip, bisa berantem. Bahkan ada satu orang yang kemudian mengkhianati Yesus juga. Gitu kan. Mereka memperebutkan tempat yang utama. Ada perselisihan. Tetapi kan, saat kita membaca di dalam surat Petrus ini, pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Saudara, kalau kita baca ini, bisa dikatakan ini merupakan satu hubungan yang paling intim yang bisa kita miliki. Karena setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi orang Kristen, kita seakan-akan merasa jauh lebih dekat dengan orang Kristen lainnya dibandingkan dengan saudara kita sendiri secara daging, tapi kalau dia belum diselamatkan. Jadi rasanya kalau ketemu dengan orang Kristen dimanapun kita berada, kita merasakan ada persaudaraan, ada kedekatan gitu. Kemanapun saya pergi ketemu dengan orang Kristen, rasanya seperti kayak langsung klop, langsung nyambung. Awalnya memang gitu ya, tapi kemudian nanti kan mulai muncul ada hal-hal ini, itu merupakan suatu hal yang wajar karena itu kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi. Tapi kemudian kan, setelah kita bergaul sedemikian rupa, semakin dekat, kita akan menyadari bahwa orang-orang Kristen lainnya ini ya memang benar-benar adalah orang-orang nyata gitu loh. Seperti manusia juga gitu loh. Orang Kristen juga manusia. Ya. Kita mungkin berpikir kan bahwa harusnya semua orang Kristen itu punya satu kehidupan yang sempurna. Tapi rupanya makin dekat dengan mereka, makin mengenal mereka, kita temukan rupanya kita sama-sama sedang berada di dalam satu perjalanan kekudusan ini. Di mana kita sehari demi sehari, selangkah demi selangkah dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kita masih belum sempurna. Masih ada hal-hal yang perlu di mana kita perlu mengadakan pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita masuk ke dalam satu keluarga Allah ini, kita menjadi terkait dengan kehidupan baik di dalam gereja ataupun kehidupan yang ada di luar gereja. Nah, tentang hal ini, Rasul Petrus sudah bicara tentang hubungan kita dengan pemerintah. Ya, kita sudah bahas di dalam pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana sikap orang Kristen kepada pemerintah. Ketika kita menjadi Kristen, kita punya hubungan yang baru dengan pemerintah di negara kita. Sebab kita memiliki kewarganegaraan yang ganda. Kita menjadi warga negara kerajaan surga, tetapi kita juga warga negara di bumi ini, di mana kita ada. Kemudian, Rasul Petrus juga sudah bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan bos kita, dengan majikan kita. Karena begitu kita menjadi orang Kristen, kita punya satu hubungan yang baru dengan bos kita. Kemudian Petrus juga bicara tentang hubungan kita dengan keluarga. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga memiliki satu hubungan yang baru juga dengan keluarga kita, dengan istri ataupun dengan suami. Nah, sekarang dia mulai bicara ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga punya satu hubungan yang baru dengan orang-orang Kristen lainnya. Dan hal ini perlu untuk kita kerjakan. Hubungan ini perlu untuk kita bina. Karena memang ada tantangannya sendiri. Nah, Petrus kemudian memberikan paling tidak ada 6 karakteristik kehidupan keluarga yang sejati di dalam gereja. Sebab dalam gereja Kristus kita menjadi satu keluarga besar. Dan ini merupakan pola kehidupan bergereja. Menjadi satu keluarga besar. Bukan menjadi satu kelompok-kelompok, menjadi satu klub-klub gitu kan. Bukan seperti itu, tetapi menjadi satu keluarga besar. Nah, di sini kita akan melihat 6 hal ini. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-8. Saya nggak usah baca lagi. Tapi di sana dikatakan bahwa sebenarnya keluarga yang sejati adalah keluarga yang bersatu, keluarga yang mau untuk seia sekata, gitu ya. Keluarga yang mau untuk seia sekata, keluarga yang tidak terpecah-pecah. Itu adalah keluarga yang sejati. Dan jenis persatuan yang dimiliki, yang harusnya dimiliki oleh keluarga ini adalah ya persatuan dalam keluarga, bukan persatuan dalam organisasi gitu ya. Jadi kehidupan bergereja itu adalah keluarga, bukan organisasi sebenarnya. Dan ini sebenarnya kesatuan ini merupakan suatu hal yang nggak terlihat, suatu hal yang secara otomatis gitu loh. Secara otomatis tidak terlihat.
Jadi memiliki punya arti gini, punya arti berpikir dengan cara yang sama. Menjadi satu kesatuan, berpikir dengan cara yang sama, punya pandangan yang sama, punya pemahaman yang sama, sehingga muncul sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga Allah ini, kita punya satu pikiran. Jadi bukan menuruti hanya pikirannya si pendeta saja atau si hamba Tuhan saja, yang pikiran mereka adalah pikiran yang utama, tapi yang paling utama adalah pikiran Kristus. Jadi menjadi satu keluarga besar dengan satu pikiran. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa Kristus adalah kepala. Jadi secara idealnya gini. Kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti rapat gereja bersama-sama gitu kan. Satu gereja punya rapat. Idealnya harusnya semua orang punya pemikiran yang sama gitu loh. Terhadap suatu permasalahan. Ada masalah ini, jawabannya ya sama, bersama-sama. Jadi tidak ada kemudian pakai voting dan sebagainya. Harusnya sama gitu. Kenapa? Karena harusnya kita semua punya pemikiran Kristus. Dan cara pikir Kristus ya sama gitu loh. Ya itu gitu. Dan harusnya kita memiliki itu semuanya. Kita menjadi tahu mana yang benar. Karena itu gereja juga perlu untuk memiliki satu pikiran tentang apa yang benar. Dan ini hal yang penting. Kalau kita melihat big picture-nya, kalau kita melihat apa sih yang menjadi pikiran Kristus di sini. Jadi bukan pikiran satu atau dua individu yang kemudian diadu, bukan itu. Yang kedua adalah karakteristiknya adalah bicara tentang seperasaan. Seperasaan. Kata seperasaan ini di dalam maknanya bicara tentang simpati atau simpatik gitu ya. Secara harafiah artinya adalah menderita bersama-sama gitu kan. Mengalami penderitaan bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam satu keluarga dan keluarga ini adalah keluarga yang sehat ya. Kalau misalnya anak kita menderita ya kita ikut menderita. Kalau pasangan kita menderita ya kita ikut menderita. Dan ini merupakan kehidupan di dalam keluarga. Jika salah satu anggota keluarga bersukacita, bergembira, kita juga ikut bersukacita. Ya kan? Jika seorang menangis, semuanya ikut menangis. Itu bicara tentang simpati, seperasaan di dalam kehidupan keluarga. Sehingga kita akan menjadi satu keluarga besar yang bahagia. Karena semuanya punya satu perasaan yang sama. Dan Petrus mengatakan sebagai gereja, kita juga seperasaan. Sehingga kalau ada yang menangis, satu yang menangis, yang lain semuanya ikut menangis. Jika ada satu yang berbahagia, satu yang bersukacita di dalam Tuhan, yang lainnya juga mengatakan haleluya, puji Tuhan. Gitu. Nah, karakteristik yang ketiga. Keluarga yang sejati adalah keluarga yang mengasihi, keluarga yang mencintai, mengasihi. Dan perlu diperhatikan ini tidak dikatakan bahwa gini loh. Petrus tidak mengatakan bahwa kamu harus saling menyukai satu dengan yang lain. Enggak. Tapi dikatakan mengasihi. Keluarga yang mengasihi. Bukan bicara tentang menyukai. Karena bisa jadi kita nggak suka dengan orang itu. Serius. Beneran aku nggak suka sama dia. Sekalipun kita sama-sama Kristen. Sekalipun kita datang di gereja yang sama. Ikut kelompok sel yang sama. Aku nggak suka sama dia. Tapi perintah yang diberikan kepada kita bukan untuk menyukai. Tetapi untuk mengasihi. Dan kasih di sini bicara tentang sesuatu hal yang kita lakukan. Kalau suka dan nggak menyukai itu kan berasal dari perasaan. Tapi kalau kita bicara tentang mengasihi, itu merupakan sesuatu hal yang secara sadar kita mau lakukan. Aku memang nggak suka sama dia, tapi aku mau untuk mengasihi dia. Karena kalau gereja terdiri dari orang yang saling menyukai satu dengan yang lain, pokoknya aku suka sama dia, kita bentuk satu gereja, yaitu jadinya klub, bukan jadi gereja. Itu jadinya satu perkumpulan gitu loh, dari orang yang saling menyukai satu dengan yang lain. Tapi Petrus di sini bicara tentang mengasihi. Mungkin awalnya kita nggak menyukai beberapa orang sesama anak Tuhan gitu kan. Kita nggak suka sama orang itu. Tapi kita bisa langsung mengasihi dia karena kasih Kristus sudah ada pada kita. Karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa mengasihi seseorang yang nggak kita sukai.
Dan setelah itu berjalan sekian waktu lamanya, mungkin karena kita sudah mengasihi dia, mungkin kita mulai berubah, kita menjadi menyukai dia. Mungkin gara-gara itu. Kalau diawali dari suka dulu, repot ya. Karena memang kadang-kadang ada orang-orang yang lihat dia aja sudah sepet gitu ya. Tapi kita mau untuk mengasihi. Dengan demikian kita menjadi satu keluarga besar di mana kita mengasihi mereka. Dan mereka juga mengasihi kita, gitu ya. Kita bisa mendoakan mereka, kita peduli sama mereka. Ingat, bicara tentang kasih ini bukan satu perasaan di mana dakdikduk gitu kan, kayak orang jatuh cinta. Bukan bicara tentang seperti itu, tapi kita mau mengambil tindakan, mau melakukan sesuatu untuk orang tersebut, ya kan? Di mana kita mulai mendoakan mereka. Tuhan, aku nggak suka sama dia, Tuhan, tapi aku mau mendoakan dia. Aku mau melepaskan berkat atas dia. Tuhan, Kau menjagai dia dimanapun dia berada. Kau tunjukkan bagaimana Engkau berdaulat di dalam kehidupan mereka. Itu bisa kita lakukan. Ya? Kita mulai menyapa mereka, mulai untuk mau bergaul dengan mereka. Dan seperti itulah cara kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Hal yang terutama dalam mengasihi adalah memang melakukan sesuatu. Kasih itu akan melakukan sesuatu. Bukan bicara tentang merasakan sesuatu. Yang aku rasakan ini aku gak suka, tapi aku mau melakukan sesuatu. Ya. Sama seperti Allah waktu dia mengatakan dia mengasihi manusia. Dia melakukan sesuatu. Dia mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia mati bagi manusia. Jadi dengan mengasihi, maka kita akan menjadi satu keluarga yang penuh dengan kasih. Menjadi satu keluarga yang peduli satu dengan yang lain. Hal yang keempat bicara tentang penyayang. Apa bedanya dengan mengasihi tadi? Mengasihi dan sekarang masuk penyayang. Nah, arti penyayang dalam hal ini adalah bicara tentang suatu hal yang kita punya satu kelembutan. Kita punya satu sensitivitas. Kita punya sensitif, kita bisa merasakan gitu. Jadi di dalam satu keluarga kan, kita kadang-kadang bisa mengetahui misalnya satu anggota keluarga kita sedang punya masalah, gitu, sedang punya banyak pikiran. Sekalipun dia nggak ngomong sama kita, kita tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya dan kita sensitif. Kita tahu ada sesuatu yang mengganggu dia. Kira-kira hal ini yang mengganggu dia. Jadi kita bisa tahu, kita punya kepekaan. Ini yang maksudnya penyayang itu tadi. Kita peka terhadap mereka. Kita tahu apa yang dipikirkan mereka tanpa mereka harus cerita sama kita. Sehingga kita bisa bersikap yang sesuai dengan hal itu. Jadi penyayang. Kita mengasihi dan kita menyayang, kita sensitif. Sehingga kita bisa membantu. Kita bisa menolong. Hal yang kelima adalah rendah hati. Ada kerendahan hati. Dalam keluarga yang sejati sebenarnya kan, nggak perlu ada yang kesombongan. Nggak perlu untuk membesar-besarkan diri sendiri, mengangkat diri sendiri, itu nggak perlu. Justru Tuhan Yesus kan waktu dia datang, dia menunjukkan satu teladan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Harusnya murid yang cuci kaki gurunya, tapi ini guru yang mencuci kaki muridnya. Menunjukkan kerendahan hati, tidak perlu menyombongkan diri. Sekalipun bisa segalanya, sekalipun kelihatannya lebih hebat daripada yang lain, tidak perlu menyombongkan diri di dalam keluarga. Ada kerendahan hati. Nggak perlu terlalu buah gitu kan istilahnya. Ngomong besar tentang sesuatu. Nggak perlu, kita sama-sama satu keluarga ini. Jadi kalau misalnya satu besar ya semuanya ikut besar gitu ya. Kalau satunya kurus, semoga semuanya ikut kurus gitu ya. Nah, ada kerendahan hati. Nah, karakteristik berikutnya adalah adanya pengampunan. Saat bicara tentang pengampunan ini kan bukan bicara tentang gini. Oh, karena kamu sudah melakukan ini, sekarang kita tidak keluarga lagi. Kamu kucoret dari keluarga kita. Wah. Bukan seperti itu. Tapi ada usaha untuk memaafkan. Ada usaha untuk mengampuni. Dan kalau kita melihat Petrus kan, di ayat yang ke-9 dia mengatakan, dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk
memperoleh berkat. Bayangkan Petrus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kamu berkati saja gitu. Jangan lakukan pembalasan seperti itu. Mungkin waktu dia menuliskan hal ini kan, mungkin Petrus mengingat pada saat itu dia pernah bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pengampunan. Ya. Karena dia mungkin lagi merasa gondok. Dia merasa kesel sekali sama saudaranya. Mungkin dia kesel sama si Andreas gitu kan. Dia kesel sekali sehingga dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali dalam sehari kan saudaraku itu kalau bersalah kepada aku dan aku harus mengampuni dia? 7 kali kah? Ya. Mungkin saat itu si Andreas sudah bersalah kepada dia yang kali ke-8. Jadi dia mencari dukungan dari Tuhan Yesus untuk kemudian membalas si Andreas. Mungkin seperti itu. Tapi tahu apa jawab Tuhan Yesus? Dia katakan dalam satu hari itu 70 kali 7 kali. Bayangkan. Berapa itu? 490? Artinya adalah nggak usah dihitung-hitung. Berapa kali pun dia berbuat kesalahan kepada kamu, ampuni dia, maafkan dia. Berhentilah menghitung-hitung. Tapi masalahnya itu kita kan. Kita itu susah untuk berhenti menghitung kesalahan orang gitu. Bahkan kan ada orang-orang yang sudah kejadiannya itu sudah lewat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tapi tetap disimpan, tetap dihitung. Dia dulu pernah melakukan ini kepadaku. Aku belum punya kesempatan untuk membalas dia. Ada pertengkaran di dalam keluarga gara-gara hal semacam itu. Suami istri misalnya, pernah suaminya ngomong sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi istrinya di awal pernikahan. 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih dipegang. Karena kamu dulu pernah ngomong seperti ini sama aku. Masih dipegang. Jadi permasalahan di dalam keluarga itu. Tuhan Yesus mengingatkan, ampuni, maafkan, nggak usah dihitung-hitung. 70 kali 7 kali dalam sehari. Artinya nggak usah dihitung lagi, ampuni. Dalam keluarga yang sejati, kita nggak hitung-hitung hal-hal semacam itu. Kita nggak memperhitung-hitung kesalahan. Oh, kamu salah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oh, hari ini kamu sudah mencapai 490 kali. 1 lagi baru aku balas kamu. Enggak seperti itu. Tapi ada memaafkan, ada mengampuni. Dan ini merupakan gambaran dari gereja atau keluarga yang sejati. Sebab kalau misalnya gereja punya gambaran yang sebaliknya, yang 6 karakteristik tadi tapi punya yang sebaliknya, repot. Kalau misalnya dalam satu keluarga atau dalam satu gereja ini ada perpecahan, orang-orangnya egois semua, penuh dengan kebencian, semua orang sombong dan tidak mau mengampuni. Kira-kira saudara mau jadi bagian dari gereja itu? Saudara datang ketemu sama pendetanya, sama gembalanya, Pak, saya mau jadi anggota dari gereja ini. Karena di gereja ini ada perpecahan, karena di gereja ini semua orangnya sombong, karena di gereja ini semuanya tidak mau mengampuni, karena itu saya mau jadi bagian dari gereja ini. Mau? Pastinya tidak kan? Makanya, marilah kita usahakan hal-hal ini di dalam gereja di mana kita ada. Karena nggak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa gerejaku sudah sempurna dalam segala hal. Makanya kita punya panggilan ini, kita dipanggil untuk kita bisa menjalani kehidupan sedemikian. Kita mengusahakan hal tersebut gitu loh. Nah, kenapa kenapa si Petrus ini mengatakan semua hal ini? Kenapa dikatakan ada 6 karakteristik ini yang kelihatannya kayak susah sekali? Kenapa? Karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena itu adalah panggilan kita. Dan alasan yang kedua itu adalah berkat bagi kita. Panggilan kita kenapa? Karena Allah memang memanggil kita untuk hidup seperti ini. Allah yang menempatkan kita untuk kita bisa hidup seperti ini. Dia tidak hanya memanggil kita untuk menikmati kehidupan kita ini sendiri, tetapi Allah memanggil kita untuk kita bisa menjalani hidup bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Jadi hubungan yang kita miliki dengan orang Kristen lainnya itu berbeda dengan hubungan yang kita miliki dengan orang-orang yang bukan Kristen gitu loh. Sebab hubungan yang kita miliki dengan sesama orang Kristen itu berlangsung untuk selamanya. Saudara, setiap hubungan yang ada
Hubungan manusia yang ada dengan manusia-manusia lain yang bukan orang Kristen ini ya, itu ada akhirnya. Bahkan ada hubungan yang berakhir dengan begitu cepat dibandingkan hubungan-hubungan yang lain. Saya pernah mendengar satu kabar kan, ada orang menikah gitu kan, menikah hari ini besok langsung sudah cerai. Loh, ini ada apa gitu. Ada hubungan-hubungan yang berakhir begitu cepat gitu. Tetapi hubungan kita dengan sesama orang percaya, sesama orang Kristen berlangsung untuk selamanya. Sebab itu mulai dari sekarang kita latihan. Kita latihan untuk hidup bersama-sama. Sampai nanti pada kekekalan bersama-sama. Dan yang berikutnya adalah ini merupakan berkat bagi kita. Dan Petrus, ya kan? Kita sedang mempelajari surat Petrus. Saya sering salah ya, minta maaf. Petrus mengutip dari Mazmur pasal yang ke-34, di mana di sana Allah menjanjikan ada hari-hari yang baik. Di ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ada berkat bagi kita, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara mau menjalani hidup di dalam hari-hari yang baik? Ya jawabannya pasti iya ya. Kita semua ingin hidup di dalam hari-hari yang baik. Kita nggak mau hidup di dalam hari yang jahat. Karena itu luar biasa di sini dikatakan hari-hari yang baik itu hari-hari, artinya banyak hari. Dan saat dikatakan waktu ini Paulus kali ini, Paulus berkata di dalam Efesus ada hari yang jahat itu, harinya cuma satu. Ya, satu. Tapi hari-hari yang baik kita bisa menjalani banyak hari yang baik. Tapi kan kalau kita tanya sama orang, kita kadang-kadang menemukan ada orang-orang yang mengatakan bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan lah. Tapi kita pernah menjalani satu hari-hari yang jauh lebih baik daripada ini. Dulu itu zamannya lebih baik, ya kan? Lebih enak, lebih nyaman. Sehingga muncul istilah penak zamanku toh, gitu. Ada yang ngomong seperti itu, enak zamanku kan, gitu. Jadi ada orang melihat ke belakang, wah gereja ini dulu memang luar biasa, bisa jadi berkat di mana-mana. Tapi sekarang, waduh, gitu. Harusnya saudara, kita mengalami hari-hari baik itu saat ini. Bagaimana? Wah ini hari-hari yang terbaik di dalam gereja ini. Ini hari-hari yang terbaik di dalam hubungan keluargaku. Ini hari-hari yang terbaik di dalam kehidupanku. Harusnya seperti itu. Dan seterusnya. Bukan kita melihat malah ke belakang. Sekarang kita sedang berada di dalam hari-hari yang gak baik. Mengapa demikian? Gitu? Ya karena tanggung jawab kita saudara. Untuk apa? Untuk kita menjaga lidah. Seringkali kita menjalani kehidupan yang hari-hari menjadi hari-hari yang tidak baik ya gara-gara lidah. Memang lidah tak bertulang kan begitu kan. Tapi kata-kata yang keluar dari sana itu bisa menyebabkan hari-hari tidak baik gitu. Makanya dinasihatkan di sini kan, marilah kita jaga lidah. Marilah kita tidak mengucapkan tipu daya dari mulut kita. Ya. Bahkan Petrus mengatakan marilah memberkati saja gitu loh. Jangan keluarkan tipu daya. Jangan melakukan yang jahat, tapi mari kita lakukan hal yang baik. Kita berusaha untuk mencari perdamaian, mengusahakan perdamaian. Gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan akan melihat kita. Bukan akan, Tuhan selalu melihat kita dan Dia akan mendengar permohonan kita. Ini hal yang penting saudara. Allah mendengarkan doa orang-orang yang hidup bersama di dalam satu keluarga besar dan Dia memberkati mereka. Oleh karena itu, mengapa kita menjalani hidup yang seperti ini, mempunyai satu keluarga, berada di dalam satu keluarga dengan keharmonisan yang ada, dengan 6 hal yang sudah kita lihat tadi. Karena itu adalah panggilan kita. Kita dipanggil untuk hidup seperti itu. Dan itu juga menjadi berkat bagi kita. Ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Ya, nalar saja. Kalau kamu rajin berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepadamu? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Petrus mengatakan, kalau kamu berbuat baik, siapa yang akan mencelakakan kamu? Siapa yang akan menentang kamu? Tapi itu bisa terjadi, gitu kan? Dan lebih baik kita menderita karena kita melakukan perbuatan baik daripada kita melakukan perbuatan yang jahat. Karena itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ayat-ayat terakhir yang barusan kita baca ini tadi kan, itu bicara tentang hubungan kita dengan orang-orang yang ada di luar. Jadi bukan bicara tentang hubungan kita dengan sesama orang percaya, tapi dengan orang-orang yang ada di luar. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak hanya menjadi berbeda terkait dengan orang-orang yang ada di dalam gereja saja, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang berbeda terkait dengan orang-orang yang ada di luar. Saudara. Bisa jadi, gara-gara kita percaya kepada Yesus, gara-gara kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang sebelumnya jadi teman kita, yang jadi sahabat kita, gitu kan, tiba-tiba menjauhi kita. Dia nggak suka perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya hari Minggu kita mau jalan-jalan lah, kita pergi, kita melakukan berbagai macam hal yang aneh-aneh misalnya bersama dengan mereka. Tiba-tiba sekarang sudah percaya kepada Yesus, hari Minggu saya ke gereja dulu ya. Mereka nggak suka dengan hal seperti itu. Dan mereka kemungkinan mulai akan menjauhi saudara. Saat kita percaya kepada Yesus, kita menemukan adanya kasih. Saat kita percaya kepada Yesus, kita temukan ada kegembiraan, ada kedamaian. Dan kita merasakan hal itu, ini hal yang benar-benar hidup, yang nyata, yang kita alami, kita rasakan. Gitu kan. Dan kita ingin supaya dunia tahu tentang hal ini. Di dalam Kristus ada kasih, ada kegembiraan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan kita yakin kalau misalnya mereka mendapatkan hal ini, mereka akan senang. Kita bisa berkata kepada mereka, aku sudah temukan ada kasih yang luar biasa. Aku temukan ada sukacita yang tidak terkatakan. Aku temukan ada kedamaian. Ada damai di dalam batinku dengan ini nggak bisa dijelaskan juga dengan kata-kata. Aku sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi kemudian kita juga mendapatkan satu hal yang mengejutkan mungkin bagi kita. Di mana Kristus sendiri berkata bahwa orang-orang dunia akan mulai membenci kita. Karena Kristus, dia mengatakan, aku tidak pernah menjanjikan kamu hidupmu di dunia ini seperti piknik. Semuanya baik-baik saja. Tetapi akan ada peperangan. Akan ada perjuangan. Bahkan Kristus mengatakan bahwa kamu akan menderita. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Ada perjuangan. Ada hal yang gak enak. Terus pertanyaannya adalah saat kita menghadapi hal-hal semacam itu, sekalipun kita berada dalam posisi yang benar, kita melakukan yang baik, tapi kemudian ada hal yang gak enak yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai mengalami yang namanya penderitaan itu, apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya. Karena suka atau gak suka, percaya atau tidak percaya, begitu kita percaya kepada Yesus, akan ada hal-hal yang tidak adil yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang akan dilakukan oleh orang-orang terhadap kita. Tapi saat hal itu terjadi, ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Petrus untuk menguatkan kita. Bahwa yang pertama, sekalipun semua itu terjadi, ya, yang gak adil itu terjadi sama kita, penganiayaan terjadi sama kita, orang-orang gak suka sama kita dan melakukan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan kita. Tapi Rasul Petrus mengatakan bahwa yang pertama, kamu tidak bisa dirugikan.
kamu nggak akan pernah rugi. Mengikuti Yesus tidak akan pernah rugi. Dan yang kedua, di tengah semua itu, kamu diberkati. Hal yang ketiga adalah, jangan takut. Kalau kamu mengalami semuanya itu, jangan takut. Kenapa? Karena kamu bisa lihat dua hal yang di awal. Kamu tidak dirugikan, artinya kamu juga tidak akan dicelakakan gara-gara itu. Kamu akan diberkati. Karena itu jangan takut. Saat ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam hidupmu, karena kamu melakukan perbuatan yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Tapi hal-hal yang gak enak itu datang menyerang kita, kita bisa berkata pada diri kita sendiri, aku tidak akan dirugikan, aku diberkati, dan aku tidak perlu takut menghadapi semua ini. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia berkata gini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, katanya. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus mengatakan ini dalam Matius 10 ayat 28. Jangan takut sama mereka. Kalaupun mereka mau membunuh kamu, dan itu terjadi kan, kamu dibunuh sama mereka, tubuhmu kehilangan nyawa gara-gara itu. Justru itu merupakan kemenangan juga sama kamu. Kamu nggak rugi apa-apa. Kamu akan lebih cepat berjumpa dengan Yesus. Kamu akan lebih cepat berada di sana gitu. Mereka malah membantu kamu untuk segera ketemu dengan Yesus. Bukan menghalang-halangi kamu ketemu dengan Yesus. Sehingga dalam hal ini kita nggak bisa dirugikan, saudara. Memang benar yang dikatakan bahwa orang Kristen itu kemana-mana tetap menang. Mau ngapain juga tetap menang. Gitu. Misalnya lagi sakit, kemudian kita mendapatkan kesembuhan, ada mujizat kesembuhan terjadi, kita menang. Tapi kalau misalnya nggak terjadi, kemudian kita harus menghembuskan nafas terakhir di muka bumi ini, kita juga menang. Karena hari itu juga kita bersama dengan Yesus. Jadi dalam hal apapun juga nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Paulus pun waktu di bumi dia mengatakan, aku lebih suka saat ini bisa bersama dengan Kristus. Tapi kalaupun aku tetap masih harus ada di muka bumi, ya, aku bekerja untuk kamu. Bisa menghasilkan buah. Bagi kamu, untuk keuntunganmu. Tapi kalau suruh pilih, aku pilih ke sana. Bersama dengan Kristus jauh lebih baik. Jadi kita tidak dirugikan. Sebab kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak bisa disentuh oleh siapapun juga. Secara fisik mungkin mereka bisa melukaimu. Secara fisik mungkin mereka bisa membunuhmu. Gitu ya. Tapi mereka tidak bisa sentuh dirimu secara roh, secara spiritual. Dan saat kita mengalami penganiayaan itu, rupanya kita malah diberkati. Kita akan diberkati. Sebab di dalam aniaya itu ada berkat. Ayat 14 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ingat ya, karena kebenaran. Bukan gara-gara kamu nyolong ayamnya orang, kemudian kamu digebuki massa, kamu menderita, kamu dapat berkat. Enggak, kalau digebuki massa gara-gara itu ya salahmu sendiri gitu ya. Tapi karena ini melakukan kebenaran. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kamu akan diberkati. Mendapatkan berkat. Jadi lihatlah, kalau baca ceritanya para martir, bagaimana mereka mempertahankan iman karena kebenaran, tidak mau menyangkali Yesus. Dan akhirnya, waktu kita melihat kehidupan mereka dan kematian mereka, kita juga diberkati oleh hal itu. Mereka juga berbahagia. Mereka juga diberkati karena hal itu. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Mereka takut akan maut. Kita nggak takut maut sudah. Maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Justru waktu kita mati di bumi ini, kita bersama-sama dengan Dia. Kita tidak takut karena itu. Karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi pada kita, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, kenapa kita masih harus takut? Iya kan? Ada Tuhan loh.
Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita harus masuk di dalam neraka bersama-sama dengan Tuhan, ngapain takut? Daud bisa mengatakan, kalau aku meletakkan tempat tidurku di dunia orang mati, ya, tapi engkau ada di sana. Kita nggak akan takut, nggak usah takut sudah. Permasalahanmu apa? Kamu disalahpahami oleh orang lain gara-gara kamu percaya kepada Yesus, gara-gara kamu menyatakan kebenaran, nggak usah takut. Kenapa harus takut? Kita perlu untuk menghadapinya dengan kita punya yang namanya pertahanan. Dan pertahanan kita itu bukan cuma satu doang. Pertahanan kita punya pertahanan ganda. Kita punya pertahanan secara mental dan juga kita punya pertahanan secara moral. Ada dua hal. Ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kita punya pertahanan secara mental. Dengan cara apa? Kita menempatkan Kristus, ya kan? Menguduskan Kristus, menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengarahkan kita. Dia yang menuntun kita. Ya. Kalau kita menempatkan dia seperti itu, maka kita bisa setiap saat siap sedia memberikan alasan kenapa kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita bisa memberikan alasan kenapa aku percaya kepada Yesus dan aku menempatkan dia sebagai Tuhan. Kita punya alasan mengapa kita berharap kepada dia. Dan kata pengharapan ini bukan semoga, bukan seandainya. Tapi kata pengharapan ini merupakan suatu hal yang pasti. Karena itu adalah hal yang pasti, kita bisa berharap, kita bisa berpegang pada hal itu. Dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus adalah satu semacam sau atau jangkar yang begitu kuat yang sudah dilemparkan dan sudah terkait di balik tabir. Sudah terkait di sana, benar-benar kuat, kokoh, pasti. Kita punya sesuatu hal yang pasti. Karena itu kita berharap. Pengharapan di dalam orang percaya itu bukan semoga nanti aku diselamatkan, semoga nanti, bukan semoga. Pasti, makanya kita bisa berpegang. Jadi ada 3 hal dalam kehidupan orang Kristen. Dan kita tahu, dalam kehidupan orang Kristen itu ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Ya? 3 hal ini ada. Makanya kita disebut sebagai orang Kristen karena kita punya iman. Kita punya pengharapan bahwa suatu hari nanti Kristus akan datang kembali menjemput kita. Dan ada kasih. Sementara kita menantikan, ya, menantikan Kristus datang, karena kita sudah beriman, tapi karena kita masih hidup di dunia ini, kita saling mengasihi. Kita praktekkan kasih itu kepada sesama. Nah, dalam hal ini kita temukan ada 3 rasul besar bicara. Rasul Paulus banyak bicara tentang kebenaran iman. Ya. Kalau kita ketemu dengan Rasul Yohanes, dia bicara banyak tentang kasih. Inilah kasih itu dan sebagainya. Tapi waktu kita bicara tentang yang ketiga, tentang pengharapan, kita temukan orang yang dulunya punya nama Simon, yang artinya terombang-ambing. Ya, seperti buluh yang terombang-ambing. Tapi kemudian sudah diubahkan namanya menjadi Kefas, menjadi Petrus. Petrus artinya adalah batu. Bertahan, kuat, tidak bergeming. Ya. Tidak berubah gitu ya. Ada pengharapan. Petrus banyak sekali bicara tentang pengharapan. Sesuai dengan namanya, yang adalah batu. Yang teguh, sesuatu hal yang teguh. Dia punya keyakinan yang teguh akan pengharapan yang dimiliki di dalam Kristus. Jadi Petrus berkata ketika ada orang yang menangkap kamu, ketika ada orang yang mengkritik kamu, ketika ada orang yang mempertanyakan kepercayaanmu, mempertanyakan pengharapan yang ada padamu, bersiaplah untuk memberitahu kepada mereka kenapa kamu punya keyakinan yang seperti ini. Bersiaplah memberitahu kepada mereka tentang alasan dari kepastian pengharapan yang ada dalam dirimu.
Ini merupakan pertahanan kita secara mental, saudara. Artinya, kita perlu untuk melakukan sedikit pemikiran tentang iman kita, tentang apa yang kita percayai, tentang seperti apa pengharapan kita. Kita harus memikirkan hal itu. Sebab kita harus menyatakan kenapa alasannya gitu loh. Kenapa aku percaya? Kenapa aku bisa yakin? Itu artinya kita mempelajari firman Tuhan. Kita pelajari Alkitab kita. Nggak hanya sekedar kita kumpulkan koleksi Alkitab berbagai macam. Dari yang kecil sampai yang besar. Sampai ada yang punya Alkitab yang besar sekali gitu. Atau zaman sekarang Alkitabnya ada di begini. Ya, elektronik. Punya berbagai macam terjemahan. Cuma dikumpulkan, di-download tapi nggak pernah dibaca ya. Untuk apa? Gitu. Kita pelajari. Karena ini merupakan satu pembelaan kita secara mental. Dan kita bisa bicara, kita sampaikan itu. Cuman waktu kita bicara, waktu kita menyampaikan yang namanya pembelaan kita itu, kita menyampaikannya itu bukan dengan kemudian menyalah-nyalahkan orang, kemudian nuding-nuding orang, menggoblok-goblokkan orang karena tidak mengetahui seperti apa yang kita ketahui. Petrus mengatakan dengan jelas, lakukan itu, pembelaan imanmu itu, apologetikmu itu, dengan lemah lembut, dengan hormat. Tapi rupanya banyak orang yang tidak mau melakukan seperti itu, menganggap wah paling pintar sudah jadi pemilik sorga ya, memang benar gitu ya. Cuman orang tidak akan mau untuk menerima, nggak enak loh saudara. Disalah-salahkan itu nggak enak. Sekalipun memang salah, tapi disalahkan itu nggak enak. Makanya Petrus mengatakan lakukan dengan hormat, lakukan dengan lemah lembut. Kamu ada untuk melakukan pembelaan, bukan untuk mempermalukan orang. Bukan untuk menyerang orang. Artinya kita siap untuk berbicara dengan orang-orang tentang pengharapan yang ada dalam hidup kita. Kita bicara tentang Kristus pada mereka. Itu pertahanan secara mental. Tapi secara moral kita juga punya satu pertahanan. Sehingga apapun yang mereka katakan tentang diri kita, ya kan? Apapun yang mereka tuduhkan kepada kita, dan mereka akan mengatakan dan menuduh tentang hal-hal yang mungkin di luar batas, yang hal-hal yang aneh-aneh itu mereka bisa tuduhkan kepada kita. Tapi pertahanan terbaik kita adalah saat kita mempunyai hati nurani yang bersih. Artinya apa? Kita memang nggak melakukan hal-hal itu. Tingkah laku kita memang adalah tingkah laku kehidupan yang baik. Sekalipun orang bisa memfitnah kita, mengatakan hal-hal yang jahat tentang diri kita, apa yang kita pernah lakukan ini yang jahat. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik, hati nurani kita tidak menuduh kita. Kalau kita punya hati nurani yang bersih, orang-orang mau ngomong seperti apapun terserah. Mulut-mulut mereka kok. Ya kan? Mereka suka ataupun tidak suka sama kita, enggak masalah, gitu kan. Apapun yang mereka katakan, kalau kita punya yang namanya hati nurani yang bersih, karena kita memang tidak melakukan hal tersebut, ya kita nggak akan tersinggung, bos. Nggak akan menyakitkan kita. Karena kita tahu apa? Tuhan juga tahu kebenarannya seperti apa. Aku nggak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Dan yang mereka katakan itu tidak benar. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Oleh karena itu kan, saat kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita punya satu hubungan baru. Hubungan baru tidak hanya dengan negara, tidak hanya dengan bos kita, tidak hanya dengan pasangan hidup kita, tapi juga ada hubungan baru dengan orang-orang yang ada di dalam gereja dan juga dengan orang-orang yang ada di luar gereja. Dan dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang dibentuk di dalam Kristus. Kita semua berada dalam satu perjalanan ini, di mana kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kita memiliki kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.